Selamat datang di channel Info-Infosa. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Lebih dari 17.000 pulau terbentang, menyajikan tantangan sekaligus peluang. Wilayah laut kita, 2/3 dari total luas negara, adalah sumber kekayaan, jalur perdagangan vital, dan juga medan pertahanan yang kompleks. Selama ini, kita mengandalkan kekuatan permukaan dan udara untuk menjaga kedaulatan. Tapi bagaimana jika ada cara untuk mengamankan perairan kita dengan keunggulan yang tidak terlihat? Bagaimana jika kita bisa menjadi kekuatan bawah laut yang tak tertandingi di Asia? Di balik hiruk-pikuk permukaan, di kedalaman samudera yang gelap dan sunyi, ada predator rahasia yang mengintai, kapal selam nuklir. Kapal-kapal ini bukan sekadar alat tempur biasa. Mereka adalah manifestasi teknologi tertinggi, menggabungkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan bertahan di bawah air untuk jangka waktu yang hampir tak terbatas. Mengapa Indonesia perlu memilikinya? Karena di laut, yang terkuat adalah yang paling sulit ditemukan. Dan dengan memiliki armada kapal selam nuklir, kita bisa mengubah keseimbangan kekuatan maritim di Asia. Tentu saja, gagasan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Yang pertama dan paling penting, berapa biayanya? Biaya pembangunan satu unit kapal selam nuklir tidaklah murah. Angkanya bisa mencapai miliaran dolar. Sebagai perbandingan, pembangunan satu unit kapal selam konvensional bisa menghabiskan biaya ratusan juta dolar. Angka yang fantastis, bukan? Tapi mari kita bedah lebih dalam. Biaya ini tidak hanya untuk material baja dan reaktor nuklir. Ini juga termasuk riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur khusus seperti pangkalan dan fasilitas perawatan, serta pelatihan kru yang sangat intensif. Melatih seorang kapten kapal selam nuklir bisa memakan waktu bertahun-tahun, dengan biaya yang tidak sedikit. Jadi, saat kita bicara tentang biaya, kita tidak hanya bicara tentang harga kapal, tapi juga investasi jangka panjang untuk membangun sebuah ekosistem pertahanan yang sangat canggih. Mungkin Anda berpikir, apakah sepadan dengan biayanya? Jawabannya adalah, ya. Lihatlah negara-negara lain yang memiliki kapal selam nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Mereka semua adalah kekuatan militer besar, dan kapal selam nuklir adalah bagian integral dari strategi pertahanan mereka. Mengapa? Karena kapal selam nuklir memberikan deterensi. Kehadiran mereka di bawah laut memaksa setiap musuh untuk berpikir dua kali. Mereka bisa berpatroli tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan, melacak kapal permukaan, dan meluncurkan serangan jika diperlukan. Di kedalaman samudera di mana cahaya tak lagi menyentuh, disitulah kekuatan sejati bersembunyi. Tak terlihat tapi mematikan. Inilah kapal selam TNI Angkatan Laut. Senyap, tajam, dan siap menjaga kedaulatan dari dasar laut Nusantara. Kapal selam bukan cuma kapal. Ia adalah senjata strategis alat tempur yang tak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan dan kerahasiaan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia punya lebih dari 17.000 pulau dan lautan yang luasnya 2 kali daratan. Maka tidak heran kalau pertahanan dari bawah laut menjadi mutlak dibutuhkan. Dan disinilah peran kapal selam TNI AL tak tergantikan. Sejarah kapal selam TNI AL dimulai sejak tahun 6160-an saat Indonesia menghadirkan armada bawah laut pertamanya kelas Whiskey dari Uni Soviet. Saat itu kita punya 12 kapal selam. Dan percayalah itu adalah salah satu armada bawah laut terbesar di Asia Tenggara. Namun waktu berlalu dan banyak kapal akhirnya pensiun. Kini TNI AL tengah membangun kembali kekuatan bawah lautnya. Saat ini, TNI AL mengoperasikan beberapa kapal selam utama. Kapal selam buatan Jerman Barat tipe Type 29130 sudah sejak 880-an mengawal samudera. Sayangnya kita semua tahu tragedi menyakitkan yang menimpa KRI Nanggala 402 pada April 2021. Kapal itu tenggelam di perairan Bali saat latihan torpedo. 53 prajurit terbaik gugur dalam tugas. Tapi dari tragedi itu, kita juga belajar bahwa kekuatan laut tidak bisa dibangun dengan setengah hati. Inilah kapal selam generasi baru TNI AL buatan Korea Selatan kelas Changbogo modern, senyap, dan dilengkapi torpedo serta rudal bawah laut.
Bahkan KRI Alugoro adalah kapal selam pertama yang dirakit di Indonesia hasil kerja sama fatal dengan Korea. Sebuah lompatan besar menuju kemandirian alutsista. Banyak orang mengira kapal selam itu lambat dan tua. Salah besar. Kapal selam adalah master of stealth. Saat kapal perang biasa pamer kekuatan di permukaan, kapal selam justru menyelinap mencari celah dan menyerang secara diam-diam. Misi utama kapal selam TNI AL antara lain pengintaian dan intelijen, serangan torpedo bawah laut, misi sabotase atau infiltrasi pasukan khusus. Bayangkan sebuah kapal musuh melintas tenang di permukaan. Tak sadar di kedalaman 300 m, KRI Naga sudah menguncinya dengan torpedo. Dalam hitungan detik, bom, kapal musuh hancur tanpa sempat tahu dari mana serangan datang. Tapi kita juga harus jujur. TIL belum punya cukup kapal selam untuk mengawal seluruh wilayah maritim kita. Idealnya, kita butuh setidaknya 12 kapal selam aktif untuk menutupi seluruh zona pertahanan laut Indonesia. Saat ini baru sekitar 4 kapal aktif. Jelas masih jauh dari cukup tantangannya. Biaya mahal, perawatan kompleks, teknologi tinggi, dan SDM terbatas. Tapi kalau kita ingin jadi kekuatan maritim sejati, kapal selam adalah investasi wajib. Kabar baiknya, pemerintah sedang menjajaki pengadaan kapal selam baru, termasuk kerjasama dengan Prancis, Turki, dan Jepang. Sekarang mari kita bicara tentang potensi Indonesia untuk menjadi yang terbaik di Asia. Kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Para insinyur dan ahli teknologi kita sangat mumpuni. Perluasan kemampuan ini akan mendorong inovasi di bidang lain. Pembangunan kapal selam nuklir bukan hanya proyek militer, tapi juga proyek nasional yang bisa memacu pertumbuhan teknologi dan industri dalam negeri. Kita bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sudah berpengalaman, sambil secara bertahap membangun kemampuan kita sendiri. Tentu, jalan menuju ke sana tidak akan mudah. Tantangannya sangat besar, mulai dari biaya hingga tekanan politik. Ada risiko terkait dengan penggunaan energi nuklir, dan kita harus memastikan bahwa kita memiliki standar keamanan tertinggi. Tapi semua tantangan itu bisa diatasi. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, kita bisa membangun armada kapal selam nuklir yang akan menjadi kebanggaan bangsa. Bayangkan masa depan di mana kapal-kapal dagang melintasi perairan kita dengan aman, tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menjaga mereka. Bayangkan masa depan di mana tidak ada yang berani mengancam kedaulatan kita di laut. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah potensi yang nyata. Sebuah masa depan di mana Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, tapi juga sebagai penguasa samudra. Jadi, apakah Indonesia akan benar-benar membangun kapal selam nuklir? Dengan segala tantangan dan biaya yang luar biasa, akankah kita berani mengambil langkah besar ini untuk mengukir sejarah baru? Dan jika ya, apa saja langkah konkret yang harus diambil untuk mengubah mimpi ini menjadi kenyataan? Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Indonesia memiliki kekuatan bawah laut yang tak tertandingi di Asia? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.